Adik sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga perkuliahan kita. Kita akan membahas pada perkuliahan kali ini mengenai bagaimana membentuk view, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang detach dan attach database. Hal yang ketiga yang kita bahas nantinya adalah bagaimana melakukan generate script supaya database kita bisa dipindahkan ke komputer lain. Dan bagian keempat, kita akan membahas mengenai soal latihan. Itu saja untuk materi kita mulai dari yang pertama. Untuk pembuatan view, kita buka halaman 24 dari modul kita. Yang pertama, tentu saja kita nyalakan dulu SQL Server kita. Kemudian kita cari databases, lalu kita cari bagian rumah sakit, ya. Di sini saya beri nama rumah sakit Corona. Nah, kemudian kita cari di sana ada views, ya. Oke, kita lihat lagi ke modul kita. Ini disuruh klik kanan, pilih New View. Kita klik kanan, pilih New View. Oke, ternyata tampilannya seperti ini. Kita diminta untuk menambahkan dulu tabel-tabel mana yang akan digunakan. Oke. Pada modul diminta untuk menambahkan semua tabel ke dalam view, lalu kita klik Add. Maka kita tahan tombol klik kiri dari mouse, lalu kita Add. Oke, sesudah itu kita diminta untuk memilih field mana yang mau kita munculkan. Caranya dengan mencentang field yang diinginkan, ya. Oke. Kita close. Kemudian kita lihat lagi pada tabel dokter ini disuruh centang nama dokter sama spesialis. Kita centangkan. Tabel kasur, nomor kamar, tipe kamar. Pada tabel penggunaan, tanggal masuk, tanggal keluar. Pada tabel pasien, nama dan tanggal lahir. Pada tabel rekam medis, untuk tanggal konsultasi yang dicentang. Nah, sesudah kita centang sesuai dengan permintaan di modul kita lihat. Katakan jalankan view dengan mengklik tanda seru di bawah icon save. Kita coba jalankan. Tanda serunya ini. Execute SQL atau bisa dilakukan dengan Ctrl R. Oke. Nah, maka yang muncul adalah bagian bawah ini. Nama dokter, ya, spesialis, nomor kamar, hingga tanggal konsultasi. Nah, di sini isiannya masih kosong karena pada tabelnya belum kita isikan. Untuk bisa melihat hasil yang sesuai, maka dibutuhkan pengisian pada tabel seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan membentuk view, kita sudah membuat inner join, ya. Inner join ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini dilakukan secara otomatis oleh SQL Server. Tabel-tabel yang kita hubungkan ini dia lakukan inner join, ya. Oke, itu tentang view. Berikutnya, pembahasan kedua adalah kita ingin mencoba melakukan detach lalu attach, ya. Ini di halaman 25 pada modul dikatakan database kita jika kita lakukan proses detach maka dia akan lebih awet, ya, tidak akan rusak, ya. Nah, jadi kita coba lakukan tahapannya sesuai dengan arahan di halaman 25. Pertama katanya klik kanan pada database rumah sakit lalu pilih task dan pilih detach.
Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita coba di SQL Server. Rumah sakit, klik kanan, task, detach. Nah, tampillah jendela seperti ini. Oke. Katanya, setelah muncul tampilan detach database, klik OK tanpa perlu checklist yang bagian drop dan update. Ya. Kita lakukan. Oke. Nah, proses executing di sini. Oke, sesudah selesai, kita lihat kembali. Ternyata rumah sakit corona kita tadi sudah hilang ya. Berarti sudah terdetach. Selanjutnya kita ingin mencoba mengetes kembali database yang sudah kita detach tadi. Kita ikuti langkah-langkah pada halaman 26. Ya, katanya jika ingin buka kembali, kita klik kanan pada database, pilih attach. Nah, berarti pada bagian ini, kita klik kanan, kita pilih attach. Oke. Klik add untuk memilih database yang mau dibuka. Ya. Tombol add-nya ada yang di sini, kita cari. Oke, add. Maka dia muncul jendela seperti ini. Nah, disuruh pilih database yang mau dibuka, lalu klik OK. Ya. Nah, kita coba cari lokasi database kita. Oke, di sini dia rumah sakit corona ya. Pasti drive T. Kita OK kan. Sesudah ini katanya klik OK. Kita klik OK, executing. Nah, maka sudah muncul ini rumah sakit corona. Dia muncul di bagian bawah. Kita coba refresh. Jika berhasil, dia akan berada pada bagian di bawah rumah sakit dan di atas sales. Disusun secara terurut menurut abjadnya. Kita refresh. Oke, nah, disinilah dia berada. Oke, itulah cara kita melakukan attach kembali database kita. Kita lakukan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai generate script. Ya, kita ke SQL Server, kita klik kanan rumah sakit corona ini, kemudian kita pilih task, kemudian generate script. Ya, dia muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, ini di modul ada dituliskan ya. Ini katanya kita diminta melakukan next ya. Oke, kita pilih next ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke modul. Nah, dikatakan kita bisa pilih mau strip database dan semua isinya atau hanya beberapa tabel. Kemudian kita bisa pilih next ya. Nah, di sini pada contoh ini kita lakukan untuk semuanya. Ya. Kalau mau spesifik bisa pilih bagian bawah ini. Ya. Mau tabel mana aja bisa. Untuk kali ini kita pilih semua. Oke. Kemudian dia akan muncul pilih save script to specific location ya. Ada pilihan mau single file atau single file per object. Nah, ini kita pilih aja ya sesuai dengan lokasinya. Nah, kita pilih next ya. Kemudian next lagi. Nah, jika sudah selesai kita pilih finish. Nah, cara kita mencarinya adalah kita harus ingat file name kita ada di mana ya. Nah, kita cari tadi di drive C, dokumen. Nah, ini dia. Hari ini tanggal 17 Oktober
tahun 2020 pukul 8.51 PM ya. Berarti udah malam minggu ini. Jadi inilah skrip yang terbentuk. Nah, kita bisa melihatnya dengan klik kanan, open with notepad ya. Ini satu cara. Nah, maka muncullah skrip kita. Nah, ini bagian ini, klik database ya, open database. Nah, klik table ya. Table kasur, table pasien, dan seterusnya. Jadi ketika kita hendak memindahkan database kita ke komputer lain, mungkin beda versinya, akan mudah kalau menggunakan cara ini. Ini tinggal kita pilih semua. Di komputer teman Anda pilih new query, lalu Anda pastekan yang tadi dari notepad. Kemudian tinggal di-execute. Maka database-nya sudah terpindahkan. Demikian pembahasan ketiga. Pembahasan terakhir ataupun pembahasan keempat pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita diminta untuk mengerjakan latihan. Kita buat sebuah database dengan nama perpustakaan. Di sini ada 6 tabel yang hendak dibuat. Ya. Jadi jika diberi tanda garis bawah, itu menandakan adalah primary key. Jika diberi tanda garis bawah putus-putus, itu adalah foreign key. Sesuai dengan yang kita pahami selama di mata kuliah basis data dasar dan juga pada pertemuan yang sebelumnya, Anda diminta untuk merancang sebagaimana yang sudah dijelaskan pada contoh rumah sakit sebelumnya. Pembuatan tabel, pengisian record, kemudian Anda buatkan database diagram, buat juga view, attach di test database, dan generate script. Itu saja materi untuk minggu ketiga kita. Saya Pak Felix, semoga Anda terbantu dengan penjelasan yang telah dibuatkan. Terima kasih.